yang mulia. Mati apa turun? Terlalu banyak mikir. Terlalu banyak. Mungkin kita akan ceritakan kepada dia ini Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan bacakan susunan acara Baitul Subuhan Banyu Asin edisi ke-79. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh ketua masjid atau yang mewakili. Yang ketiga tausiah. Tausiah pertama akan disampaikan oleh Bang Abta, yang kedua yakni guru kita Ustaz Zaharuddin Sa'yan SPDI. Sesi yang keempat yakni sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah untuk memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara Baitul Subuhan Banyu Asin dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya acara yang kedua yakni kata sambutan, yang dalam hal ini
akan disampaikan oleh Wakil Ketua Masjid Al-Hijriyah. Dalam kesempatan ini insyaallah akan disampaikan oleh terhormat Dr. Andes Antoni. Pada beliau kami persilakan. Allah. Ketua rombongan Yudi. Banyak mic. 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita dapat melaksanakan wajib kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Hijriyah Kelurahan Kayu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, beserta para pengikutnya, dan insyaallah kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelumnya kami selaku pengurus Masjid Al-Hijriyah mengaturkan maaf karena ketidaksiapan kami dan kurangnya informasi komunikasi antara kami, saudara Rozali dan kami, sehingga inilah keadaannya. Seharusnya kita jemaah Hijriyah ya paling tidak walaupun tidak separuh seperempatnya jadilah ya, tapi yang hadir dapat dihitung dengan jari. Dan tadi pula saudara Gugun marbot kita kesiangan pula tadi. Kita bangun jam 4 belum ada bunyi ngaji di masjid ini, hanya kemana orangnya. Jadi kami atas nama pengurus Masjid Al-Hijriyah, terutama ketua kami Pak Puniran tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, mungkin karena suatu dan lain hal. Untuk itu saya pribadi dan atas nama pengurus Masjid Al-Hijriyah mohon maaf ya, terus-terusnya. Kemudian terus terang saya pribadi Pak, saya kurang memahami ini apa dia nama ini Pak, grup ini? Biker Subuhan Banyuasin. Oh, Biker Subuhan Banyuasin. Atau apa? Ada istilah dengar pemuda hijrah ya? Jadi kami ucapkan selamat datang di Masjid Al-Hijriyah Kelurahan Jalan Bening. Inilah
keadaan masjid kami. Mungkin kuantitasnya lebih baik, tapi kualitasnya, isinya yang kurang baik. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak dan saudara-saudaraku nantinya mengampliasi, akan memicu jemaah-jemaah kami untuk lebih sering sholat di masjid. Nanti kami mohon pada Pak Taharudin mungkin nanti bisa memberikan tausiah kepada kami, khususnya yang hadir maupun yang tidak hadir. Takbir! Allahu Akbar. Hilangan tuh. Dan tentunya barangkali karena waktunya sangat singkat, itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf atas nama pengurus Masjid Hajariyah, kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Baiklah, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, yakni tausiah. Tausiah yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bang Okta. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Allah. Iya, gemuk. Tak besar. Tolong. Kayak siapa yang kecil? Kayak ini. Panjat. Sini. Gemuk siapa ini? Hah? Suara yang gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyaallah hadirin, yang pertama kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, guru-guru kita semua yang hadir di sini. Wabil khusus yang kita hormati, yang kita cintai, guru kita Ustadz Taharudin Sa'yan, Sarjana Pendidikan Islam. Hadir juga Ustadz Amril Nurman, Ustadz Arisman, Ustadz Ghazali, dan banyak para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun dengan doa kita semua hadir di sini, mudah-mudahan Allah menjaga para guru-guru kita, para ulama kita, disehatkan walafiat, dimudahkan dakwanya, dan tanpa halangan apapun mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati para pengurus Masjid Al-Hijriyah Kelurahan Kaiwara Kuning, Bapak Muhammad Ansori tadi mewakili kata sambutan, serta pengurus masjid yang lainnya, jajaran pengurusnya, dan teman-teman sahabat-sahabat sekalian, yaitu Biker Suban Banyuasin. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Sampai saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita berada di awal tahun Masehi 2021, menjadikan setiap ajang pergantian tahun ini untuk senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, kenapa kita masih dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, dan persiapkan bekal kita kelak untuk menghadap Allah di sisa-sisa umur kita sampai saat ini. Karena hakikatnya semakin bertambah tahun, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, berkuranglah umur kita, maka sejatinya berkurang umur kita, maka makin dekat kita dengan kematian. Maka persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah, dan bekal itu adalah, bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan-golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita tak lupa untuk senantiasa mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para zuriya, para sahabat, para ulama, para tabi'in yang setia mengikuti beliau sampai kita umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan dengan sebab itu semua kita berdoa kepada Allah, kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua mohon kepada Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Maka jadikan rasa syukur kita itu hari-hari kita bersyukur kepada Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suri tauladan kita, kecintaan kita yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli surga. Beliau adalah maksum, tidak ada dosa, dan beliau tidak pernah membuat kesalahan. Beliau masih tetap melakukan ibadah, dan ibadah beliau itu sebagai rasa syukur, wujud kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita seorang hamba yang selalu banyak dosa, melakukan kesalahan, banyak kesalahan yang sering kita lakukan, baik yang kecil maupun sampai yang besar. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sampai saat ini kita bersyukur kepada Allah untuk melaksanakan ibadah. Kita yang banyak dosa ini maka lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan surga untuk kita semua, dan tentu kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dakwah kita ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dakwah mengajak kepada Allah, dan bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada organisasi. Dan BSB ini adalah wadah sebagai organisasi di mana kawan-kawan kita yang berpisah dari kita, berpencar dari kita, mereka mencari wadah untuk hijrah di jalan Allah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita menjadi wadah, ikon di Banyuasin ini, bersyukur dan tetap tawadu, rendah hati, menjadi ikon
untuk para pemuda hijrah di Banyuasin ini untuk bergabung di BSB kita. Takbir. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita yang mengajak kepada Allah, ketika kawan-kawan kita untuk mengikut tidak ada yang ingin ikut bergabung di BSB ini, tidak ada yang bergabung ke organisasi kita ini, kita tidak akan kecewa karena kita mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada BSB. BSB hanya wadah, perantara. Jadi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu yang ingin ikut kita, maka kita ajak, kita dakwakan, baik itu keluarga kita, teman-teman kita untuk ikut kepada wadah ini, Biker Subuhan Banyuasin ini. Mudah-mudahan kita bisa Allah Akbar ikhlas mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah masih bisa beribadah di rumah Allah yang mulia ini. Sering disebutkan guru kita, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumahnya orang mukmin. Orang mukmin cinta masjid, orang mukmin senantiasa memakmurkan masjid. Cinta kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Allah yang mulia ini. Al-mu'minu mir'atul mu'min, dan mukmin itu menjadi cerminan bagi mukmin yang lainnya. Maka kita yang senantiasa berjamaah di masjid setiap ahad subuh ini menjadi contoh bagi teman-teman kita. Tidak hanya menjadi contoh tiap ahad subuh ini, akan tetapi tiap hari, baik mulai dari ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, menjadi contoh kita untuk sholat berjamaah di masjid. Karena fadilahnya luar biasa. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fas bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu perbandingannya 27 berbanding 1. Dan sholat berjamaah beruntung sering disebutkan guru kita dalam hadis juga, dalam kitab juga, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala sholat jamaah ini dibanding sholat sendirian. Mau sholat sendiri di rumah sehusu apapun, pahalanya tetap hekok tulah, tetap satu tulah. Maka kita untuk senantiasa berjamaah, berkumpul bersama para jamaah, berkelompok bersama para jamaah, tidak berpisah dari jamaah. Jangan hangout dari jamaah, jangan keluar dari jamaah, ya, karena tidak ada tujuan lain untuk kita berkumpul berjamaah ini, berkumpul bersama para guru-guru kita, para ulama kita jaga para ulama, orang-orang soleh ini. Mudah-mudahan kita yang, terutama saya yang pribadi yang banyak dosa ini, kita berharap syafaat pertolongan para guru-guru kita, para ulama kita, para ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini berkumpul lagi di akhirat kelak, berkumpul bersama Allah, berjumpa dengan Allah, liqa'i Rabbi, berkumpul bersama kecintaan kita yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap wajah beliau. Maka kita perbaiki akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga adab kita, jaga langkah kaki kita, benarkan niat kita, luruskan niat kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di dunia ini, melaksanakan akhlak yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, kita kelak berkumpul bersama kecintaan kita yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baiklah, setelah kita dengarkan tausiah dari Bang Afta, selanjutnya tausiah yang kedua yakni akan disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Taharuddin Sa'yan, Sarjana Pendidikan Islam. Pada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Zidwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para jamaah yang mulia, para alim ulama, para ustaz, bila khusus ketua masjid beserta seluruh pengurus lainnya, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dari Masjid Al-Hijriyah rahimakumullah, ketua dan panglima BSB Banyuasin, Sohibul Bait pada hari ini, Imam Al-Ghazali dan Ustadz Arisman. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari yang mulia, di subuh hari yang sejuk ini. Mudah-mudahan kesejukan subuh ini juga menjadi penyejuk hati kita semua untuk senantiasa taat, dan ketaatan itu ketaatan yang istiqomah, bukan cuma hari Minggu baik, tapi setiap waktu, setiap saat, setiap detik dari kehidupan kita isi dengan ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah, hari ini, subuh ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian sementara kita. Doa bangun tidur masih ingat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita, ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kita hanya akan kembali ya liqa'i rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita tidur tadi malam, Pak, betul ya? Tidur itu mati, karena an-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudara kandung dari kematian. Bedanya ketika kita tidur, roh kita dibalikkan lagi oleh Allah SWT. Cuma kalau mati, tidak balik lagi. Maka bersyukur luar biasa kita. Dan syukur itu kita wujudkan dengan bangun subuh. Ya, kalau sempat tadi alhamdulillah sempat tahajud. Kalau tidak, minimal kita ke masjid untuk melaksanakan solat subuh yang kita awali dengan qabliyah subuh yang nilainya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih afdal, lebih utama, lebih hebat, ya, lebih dahsyat dibandingkan dunia dan segala isinya. Luar biasa kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa berdoa. Jangan remehkan doa. Doa itu senjata kita. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ya, parang kita, samurai kita, pistol kita itu bukan itu, tapi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berdoa. Istiqomah itu sulit. Kalau nak ngandalkan diri dewek, Pak, berat. Kita ini lemah. Ya, iman kita ini lemah. Goyang dikit oleh supermi, pindah agama. Ya kan? Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh non-muslim kepada kita, kita tergoda. Minimal mendukung kegiatan mereka, walaupun tidak pindah agama. Jadi iman kita ini lemah. Maka kalau bukan karena hidayah dari Allah, ya, dan hidayah itu butuh diupayakan, butuh diusahakan, serta harus banyak-banyak berdoa. Maka kita berdoa terus setiap salat itu, ihdinas siratal mustaqim, ya, supaya kita berjalan terus di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa terus, ya, minta istiqomah, karena ini amal yang paling berat. Ya, amal yang paling berat itu adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur lagi-lagi terus, dan bersyukur terus. Ya, saya sering wasiatkan ini, pesankan ini, bahwa kalau nak mati istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah, itu yang pertama bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Bersyukur bisa ibadat, bersyukur bisa tergabung di komunitas yang baik seperti ini. Ya, bersyukur. Ya, jangan disombongkan, jangan dibanggakan. Kalaupun kita share, ya, like and share, itu tujuannya dakwah, bukan untuk mesakkan BSB ini. Ya, kalaupun juga membesarkan BSB, tujuannya bukan supaya kita jadi orang yang sombong, ya, membanggakan organisasi kita, tidak. Ini cuma wadah. Yang kita cari adalah limardhatillah,
ridha Allah, li'la'i kalimatillah, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan salah niat. Kalau salah niat tak akan bertahan lama. Ngurus masjid itu tak tahan lama, banyak godaannya, banyaklah apa macam-macamnya pernak-perniknya, Pak. Kalau dah ikhlas tak akan tahan lama. Jamaah dikit, tubuh merajuk misalnya, ya. Jamaah sepi, tidak semangat, itu ujian-ujian semua. Maka semua butuh kesabaran. Insyaallah kita akan bahas sabar pada subuh hari ini. Jadi yang pertama, kita pandai-pandai dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jemaah yang mulia, sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 macam. Satu, sabar dalam menghadapi bala, bencana, musibah. Yang kedua, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menghindarkan diri kita dari maksiat yang dilarang, yang tidak disenangi, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kupas 3 macam sabar ini. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Setiap kita pasti dapat musibah, dan musibah itu banyak. Bahkan harta itu pun kalau tidak hati-hati musibah. Jabatan itu musibah. Ya, ketika tidak dijalankan dengan baik, dengan benar, amanah yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk ilmu yang Allah karuniakan kepada para ustaz, para ulama, kalau tidak dipakai itu musibah, itu bala, itu bencana. Dan siksanya bagi orang-orang yang dikaruniakan ilmu tapi tidak diamalkan, tidak dipakai. Nak ceramah tapi tidak galak diceramai. Ya, cuma nak ngajar tapi tidak galak diajari. Cuma nak nasihati tapi tidak galak dinasihati. Maka semua kita wajib menjaga hati kita. Jangan sampai cuma nak kita baik, ya, yang ngomong wong tidak galak, kita dengar omongannya, maka itu tidak boleh. Itu ujian ilmu. Ya, bagi yang punya ilmu itu berat ujiannya. Dan kalau tidak ngamalkan ilmunya, siksanya dunia akhirat. Di dunia, siksaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dicabut rasa nikmat dalam ibadah. Kata di malam Jumat kita sampaikan di Masjid Agung Al-Amir ketika zikir bersama majelis zikir Asyifa, ujian, siksaan, musibah, bala bagi orang-orang yang dapat ilmu agama tapi tak dipakai, tapi tak diamalkan. Ya, nak ceramah baik tapi tak diamalkan, nak ceramah baik tapi tak galak diceramai misalnya. Ya, jadi ada syahwat nak ceramah terus, tapi dengar ceramah tak galak. Ada orang-orang seperti itu. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari pribadi yang demikian. Siksanya apa? Allah siksa dia dengan dihilangkan rasa nikmat ibadah. Nauzubillah. Jadi sembahyang cuma tungat-tungit baik, tak katik terasa lemak. Ngaji itu ya, cuma di mulut bengengong baik, tapi tidak ada zauknya di hati. Ya, nauzubillah min zalik. Dan di akhirat lah nunggu siksanya itu. Ya, man talabad dunya bi amalil akhirah tamasallahu wajhahu 'alan nar. Siksa neraka lah nunggu bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka musibah ya itu banyak. Ya, dan kita wajib sabar dalam menghadapi musibah. Kematian, sakit, kebuntuan, kejombloan itu juga ujian. Ya, kami ini banyak rombongan, Pak. Ada pejabat, ya, ada kasat Pol PP, ya kan, calon, tapi ya kita singgung Pak Indra Hadi, ya kan. Ada pengusaha juga banyak di antara kami ini, banyak pengusaha nak ngambil kredit boleh, ya kan. Cuma paling banyak bujang, ya, bujang buntu paling banyak di sini ini. Cuma siap menjadi menantu yang baik, ya kan. Itu ujian, buntu itu ujian, sakit itu ujian, ya. Ketua kita lagi diuji ini sakit gara-gara ngawasi apa belewa di Surabaya sana kan. Jadi akhirnya belewa pindah ke Mato. Jadi hati-hati, ya. Masya Allah, itu langsung dibalas. Untung dibalas di dunia, Bang. Ya, kalau di akhirat, nauzubillah, berat ujian di akhirat. Jadi sabar dalam menghadapi musibah itu luar biasa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an,
in sabarta madha amrullah wa kunta ma'juran. Jika engkau sabar dalam menghadapi bala, bencana, musibah, ujian, kesulitan hidup dan lain sebagainya, maka takdir Allah tetap terjadi. Jadi sabar tak sabar, takdir tetap terjadi. Ya, kalau mati masih mati itulah, sabar tak sabar. Yang sakit masih sakit itulah, sabar tak sabar. Yang buntu juga masih buntu itulah, walaupun sabar. Apalagi tak sabar. Tak sabar, buntu lah jelas saro, tak sabar tambah saro. Galau baik-baik kan? Lah buntu, tak sabar. Jadi susahnya itu berlipat-lipat. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Dan makna bersabar itu adalah habsun nafs, mampu menahan diri, ya, dari berkeluh kesah, ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, bunuh diri dan sebagainya, ya, lari ke narkoba gara-gara masalah yang sedang dia hadapi. Jadi tidak perlu galau. Habsun nafs, mampu menahan dirinya, mampu mengendalikan dirinya seberat apapun musibah yang kita alami. Nah, kata Umar bin Khattab, ketika kita sabar dalam menghadapi musibah tadi, takdir tetap terjadi, ya. Tetapi bedanya kalau kita sabar, wa kunta ma'juran, dapat pahala, dapat pahala. Sebaliknya, wa in jazi'ta madha amrullah wa kunta ma'zuran, kalau tidak sabar, justru berkeluh kesah, ya, maka takdir pun tetap terjadi, tetapi bedanya adalah wa kunta ma'zuran, dapat dosa. Ya. Maka jangan sampai musibah yang kita alami menjadi sebab kita dapat dosa. Tapi seharusnya itu adalah ladang amal bagi kita. Ya. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan pahala bersabar ketika menghadapi musibah yang sedang terjadi nilainya 300 derajat. Bayangkan. Ustaz Amrin Nurman, ya. 300 derajat nilainya ketika kita sabar dalam menghadapi musibah yang sedang kita alami. Kalau kita banding-banding, musibah kita itu belum seberapa dibandingkan yang dialami para nabi dan rasul. Kita tahu Nabi Ayub alaihi salam, beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Beliau nabi yang kaya raya, ya, kebunnya libar, engonnya banyak, bininya juga banyak, ya kan, dan anaknya pun banyak. Tetapi dalam sekejap beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hartanya habis, kebunnya seluruhnya terbakar, maka beliau jatuh bangkrut, seluruh engonannya mati, bahkan anak-anak beliau pun meninggal dunia semuanya, tak bersisa satu pun. Ya, luar biasa ujian beliau. Mana aku tak sanggup, Pak. Imam Al-Ghazali tak sanggup aku. Ya. Maka kata Gus Baha itu, jangan galak berdoa minta dijadikan pribadi yang sabar itu. Kaki diuji dengan kesabaran kita belum tentu sanggup. Ya. Berat ujian Nabi Ayub alaihi salam. Seluruh harta habis, engonan habis, kebun habis, dan beliau jatuh bangkrut. Bukan hanya itu, istrinya pun minta cerai. Istrinya banyak, minta cerai galau. Tinggal si kok yang setia. Siapa namanya? Ibunda Siti Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam yang tetap setia. Yang lain ketika suami jatuh bangkrut minta cerai galau. Untuk apa bersuami dengan yang buntu, yang melarat? Nah, itu pikir istri-istri beliau yang lain. Di tengah ujian seperti itu pun masih ditambah lagi, beliau diuji dengan sakit yang hanya tinggal tulang baik, tetapi jantung beliau, hati beliau tetap utuh. Yang lain habis. Jadi tinggal apa? Kulit, ya, langsung ke tulang, kurus kering beliau sakit. Dan itu berjalan 10 tahun lebih kurang. Sakit 10 tahun. Tapi beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana ujian kita dibandingkan beliau? Kita baru, ya, diuji sedikit sudah mental. Ya. Maka kesabaran ini luar biasa. Dan kalau kita bisa bersabar, insya Allah, ya, pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, insya Allah pun akan kita terima. Ibu-ibu itu ada contoh teladan dalam kesabaran. Namanya Asiyah imro'ati Fir'aun, istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Asiyah ini ketika Nabi Musa berdakwah, beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan keimanan beliau sungguh luar biasa, ya, sangat istiqomah. Dan ketika beliau beriman kepada Allah, diketahui oleh suaminya Fir'aun. Fir'aun ini kan ngaku Tuhan, ya, ngaku Tuhan. Maka seluruh orang Mesir wajib beriman dengan dia. Tetapi istrinya justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah besar Fir'aun. Orang lain nyembah dia, bininya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya ditangkap. Bayangkan dalam kekejamnya Fir'aun, ya. Bininya dewek ditangkap dan disiksa. Apa siksaannya? Dikebat kaki kiri kanan, dikebat, ya, diikat tangannya kiri kanan, ditarik kencang-kencang, dan dari atas bukit disiapkan batu yang besar, dijatuhkan, ya, dengan niat, ya, menghancurkan tubuh istrinya sendiri, Asia, ya, nauzubillah min zalik. Itu ujian keimanan yang dialami oleh Asia, dibunuh oleh suaminya sendiri. Tetapi Allah memuliakan orang-orang yang sabar dan istiqomah dalam keimanannya. Akhirnya Asia berdoa sebelum jatuh batu tadi ke tubuhnya, dia berdoa, ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Maka Allah bangunkan istana di surga, langsung dikirim malaikat nyingokkan istana yang nanti akan dia tempati setelah dia wafat itu. Dan Allah perlihatkan istana yang terbuat dari batu marmer putih. Maka Asia, saya sampai merinding mengisahkan ini, begitu beliau melihat istana yang bakal dia tempati di surga, maka beliau senang gembira. Dan di saat sedang gembiranya itu, nyawa beliau dicabut, ya, oleh malaikat maut. Maka ketika jatuh batu besar tadi, itu sudah menimpa jasad tanpa nyawa, dan alhasil beliau pun tidak merasakan sakit sedikit pun karena sudah berpisah, ya, ruh beliau dari jasad yang ditimpa batu besar. Buah dari kesabaran, beliau disiapkan istana yang terbuat dari batu marmer putih yang berhak beliau masuki. Subhanallah, ini dua contoh kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi bala, bencana, musibah. Maka, ya, tidak ada kata lain bagi kita kecuali innallaha ma'as sabirin, ya, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, sabar dalam taat. Nilainya dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan 600 kali lipat. Jadi lebih tinggi lagi, Pak. Sabar dalam taat. Yang pertama tadi sabar dalam musibah, nilainya 300 derajat. Yang kedua sabar dalam taat. Sabar, ya, ketika kita sholat, sabar ketika puasa, ya, mutar jam, nabu beduk duluan sebelum azan maghrib dikumandangkan. Sabar dengan imam, ya, yang baca ayat pendek atau panjang. Pokoknya sabar, baik. Tahan ke panjang, tahan ke pendek, syukuri. Keladesan biasanya kan. Termasuk sabar dalam taklim di sini. Duduk di lantai yang dingin, ya, langsung ke ubin, ya kan, sabar. Ya, sabar dengarkan ceramah Ustaz Okta, ya, dengarkan tausiahku yang tak pula ada isinya ini, biasa-biasa baik. Ya, sabar nahan ngantuk. Karena ceramah itu biasa yang dicari lucunya, ya kan? Ini lurus baik. Nah, sabar tahan mendengarkan ocehan saya yang tidak ada isiannya apa-apa ini, itu sabar dalam taat. Dan nilai sabar dalam taat adalah 600 derajat lebih tinggi dari sabar dalam menghadapi musibah. Yang terakhir, ya, harilah siang. Mohon maaf yang telat mantang, Pak, ya. Yang telat kondangan, memang kondangan telatnya kan. Nah, belum kondangan ini, kecuali yang panitia. Ini lagi sibuk-sibuk kalau panitia, ya. Yang terakhir, dan ini yang paling tinggi nilainya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar untuk tidak maksiat, nilainya 900 kali lipat. Maka yang bujang-bujang ini lebih berat godaannya, Dani, ya, itu lebih berat godaannya, ya. Bujang-bujang yang lain di luar komunitas biker subuh ini, ya, banyaklah beladas, berjudi, mabuk, narkoba, mengalahkan anak gadis wong, kan itu godaan-godaan dari yang bujang-bujang ini. Tetapi alhamdulillah kalian semua bersabar, tergabung di grup ini, ya, diajak ibadat. Walaupun biker subuh itu, Pak, sebenarnya adalah geng motor, cuma geng motor yang rajin ke masjid, geng motor yang galak ngaji. Dan ini kita siapkan menjadi imam-imam kita masa depan, bukan hanya imam bagi para istrinya, ya, tapi siap menjadi imam di masjid, siap jadi khatib, siap jadi dai. Nah, jadi kami ini keliling ini dalam rangka belajar, ya, dalam rangka belajar. Maka majlis kami bukan cuma di
rumahnya Bang Yudi di markas besar kita BSB, tapi sepanjang masjid di Banyuasin kami pindah-pindah setiap hari Ahad, bahkan ada yang minta hari lain. Kemarin di Musola Nur minta hari Jumat, ya di Pengombo minggu tadi kami datang, minta tiap bulan kami datangi. Itulah majelis kami. Jadi pesantren kami, ya madrasah kami itu sepanjang Banyuasin, setiap masjid ada 1000 lebih masjid Banyuasin. Mudah-mudahan bisa kita kunjungi semua. Itu adalah pondok pesantren kita. Takbir. Allahu Akbar. Nah, kita melatih kesabaran. Kalau tak sabar tak datang ke Pengombo. Kalau tak sabar tak datang ke Surabaya. Enggak belewa tadi. Nah, sabar untuk maksiat itu luar biasa, 900 kali lipat. Apalagi ketika maksiat itu di depan mata, godaan itu di depan mata. Ya, Bang Yudi dipercaya bendahara, itu berat dan itu godaan untuk tidak korupsi. Ya, kalau korupsi dosanya besar, maka tidak korupsi pahalanya juga besar. Karena sabar untuk tidak korupsi itu luar biasa. Sabar untuk tidak berzina. Zina itu dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jauhi zina, jangan dekati zina. Innahu fahisha, itu perbuatan keji. Ya, wa sa'a sabila, dan jalan paling jelek, jalan paling buruk. Ya, maka ketika zina dosa besar, tak zina termasuk yang mandi wajib tadi malam, ya kan? Nah, tak zina berarti kan? Ya. Allah. Ya, yang ngambil borongan tadi malam dengan pasangan yang sah, maka itu adalah pahala yang luar biasa. Bang Sairi, caknya mandi wajib bagi tadi kan? Iya. Halal itu bukan cuma nafkah lahir, ya, bukan hanya untuk menyenangkan nafsu biologis, bukan, tapi itu pahala. Nah, ini yang jarang kita hitung. Pahala itu bukan cuma sembahyang, bukan cuma ngaji, bukan cuma majelis taklim seperti ini, tetapi tidak zina itu mendapat pahala. Berhubungan dengan suami, dengan istri, itu pahala yang besar luar biasa, 900 kali lipat pahalanya. Ya kan? Luar biasa. Nah, itu sabar dalam menghindarkan diri kita dari maksiat. Jadi kalau maling dosa, tak maling pahala. Ya, zina itu dosa besar, berarti tidak zina, sanggup kita tahan diri kita untuk tidak zina, menahan mata untuk tidak melihat aurat wanita yang bukan mahram kita, ya, menahan tangan kita untuk tidak megang-megang wanita yang bukan mahram, salaman pun tidak dijaga, karena la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadid khairul lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh, kata Rasul, hadis ini saya hafalkan kelas 3 MTS, Pak. Karena zaman itu, ya, kelas 3 MTS itu sudah mulai ada perasaan-perasaan, sudah mulai puber, ya kan? Maka saya sengaja hafalkan hadis ini, maka saya hafal sejarah ngapal hadis ini supaya aku tidak basing-basing dengan anak gadis wong. Ya, maka saya tidak pernah pujaan. Ya, selama kuliah pun tidak pernah pujaan. Bukan tak laku, banyak yang marah-marah tuh ya. Cuma ngapal hadis tadi supaya tidak basing-basing. Apa kata Rasul? Sungguh, ya, kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi. Kepala kita ditusuk dengan jarum dari besi. Khairul lahu, itu masih mendingan, sakit padahal, tapi masih mending daripada bersentuhan dengan wanita yang tidak halal bagi kita. Jadi sakitnya bersentuhan dengan, ya, haramnya, besarnya dosa, ya, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, itu cuma salaman, apalagi lebih dari salaman. Yang nyekel, ya kan? Yang nyepikan, nauzubillah. Nah, kali kala dosa. Itu bagaikan ribuan kali ditusuk dengan jarum dari besi di kepala gitu. Sakit, dan itulah dosanya yang nauzubillah min zalik. Jadi 3 sabar ini luar biasa. Ya, kalau kita gabung berarti 300 tambah 600 tambah 900. Luar biasa. Pahala yang Allah berikan untuk orang yang sabar. Dan sabar itu 3 macam. Sabar dalam menghadapi musibah 300 kali lipat pahalanya. Sabar dalam taat, dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala 600 kali lipat. Yang paling tinggi karena ini paling sar. Taat itu lebih mudah daripada menghindarkan diri dari maksiat. Maka sabar dalam meninggalkan maksiat derajatnya 900 kali lipat. Mudah-mudahan jamaah yang mulia kita bisa menjadi hamba Allah yang sabar dengan 3 level kesabaran tadi. Amin, Allahumma amin. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Baiklah, kita akan masuki sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan maju ke depan. Allahu Akbar. Oh bangsai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hidup. Kedua itu hidup, dan yang terakhir laki-laki yang Kain tenting. pakai anting-anting, pakai hidungnya ini sampai berdiri berubah. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Ya, masalah anting-anting. Untuk perempuan diperkenankan bahkan sampai menindik, nebuk lubang, lubang untuk anting-anting. Ya, ditindik. Dan sejarah anting-anting itu adalah sejarah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini punya dua istri tuanya adalah Sarah, dan menikah bertahun-tahun belum dikaruniai oleh Allah anak, keturunan. Akhirnya dinikahkan dengan Siti Hajar oleh istrinya sendiri, dan Siti Hajar ini adalah pembantu atau pelayan dari Siti Sarah. Tapi yang jarang kita ketahui bahwa Siti Hajar ini adalah asalnya putri Fir'aun, tapi bukan Fir'aun yang bermusuhan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena Siti Sarah ini pernah digoda oleh Fir'aun, lantas beliau istri yang setia, tidak tergoda walaupun yang menggodanya adalah raja. Ya, akhirnya karena salut dengan kesetiaan Siti Sarah, maka Fir'aun memberikan putrinya yaitu Siti Hajar sebagai pelayan, pembantu dari Siti Sarah. Artinya kan putri raja, cantik, tapi jadi pelayan, jadi pembantu, dan beliau pun ikhlas. Nah, karena keikhlasannya menjadi pelayan dari Siti Sarah, akhirnya karena Siti Sarah merasa belum bisa memberikan keturunan kepada sang suami, akhirnya Siti Hajar yang asalnya putri raja tadi dinikahkan oleh beliau dengan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena barang bagus, ya kan, masih muda, tidak berapa lama langsung punya keturunan, ya, langsung hamil, ya. Nah, padahal beliau yang menikahkan Siti Sarah tadi, tetapi karena wanita punya rasa cemburu, ya, walaupun beliau yang menikahkan suaminya dengan pelayannya sendiri, Siti Hajar tadi, akhirnya rasa cemburu itu tiba ketika istri mudanya, madunya itu hamil, baru timbul rasa cemburu dari Siti Sarah. Akhirnya dia bernazar, ya, bernazar mau memutilasi madunya menjadi tiga potong, ya, nak dibunuh, nak dipotong tiga, karena cemburu tadi. Maka cemburu itu kadang-kadang ya bagus sebagai tanda cinta, tapi ketika sudah berlebihan itu bisa melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Tetapi nazar beliau tentu tidak boleh dilaksanakan. Maka sebagai solusinya yang ditanyakan oleh Ustaz Sairi tadi, akhirnya solusinya adalah diganti dengan 3. Yang pertama disunat. Itu potongan pertama, kan nak dipotong 3 tadi. Yang pertama disunat, maka perempuan pun disunat. Cuma sunnahnya disembunyikan, bukan cak kita lanang, ya kan?
Sunnah disembunyikan dan biasanya waktu lahir itu sudah langsung oleh bidan atau oleh dukun beranak. Hanya sekedar saja, ala kadar saja. Tidak harus sampai dipotong seperti kita yang lanang, ya kan? Yang kedua adalah betindik kiri kanan, kanan kiri. 3 kan? Sunat 1, ya. Betindik di telinga kanan dan betindik di telinga kiri. 3. Nah, itulah asal usul dari betindik itu atau makai anting. Ya, itu. Jadi diperkenankan, ya, khusus untuk wanita. Untuk pria haram hukumnya karena makai anting-anting, makai gelang, makai kalung, ya, aksesoris khusus wanita itu diharamkan dipakai oleh laki-laki karena termasuk tasyabbuh, ya, menyerupai perempuan. Kita lanang haram menyerupai perempuan, perempuan haram menyerupai laki-laki. Dan ini termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lanang haram makai rok, betino haram makai sepan, karena sepan itu identik dengan laki-laki, ya. Begitu. Nah, untuk berdidung tadi bagi perempuan pun haram. Pada perempuan pun haram, apalagi bagi laki-laki. Perempuan pun tidak boleh. Haram bertindik di hidung. Nah, cara orang India itu kan. Nah, perempuan hanya diizinkan di telinga dan itu hanya pada 1 titik. Kan 3 tadi hitungannya. Bersunat, bertindik di telinga kanan, bertindik di telinga kiri. 3. Kalau nambah 2 lubang lebih dari 3. Ya. Nah, itu asal usul sejarah bertindik tadi dan hukumnya. Pada perempuan halal, pada laki-laki haram. Bertindik di hidung laki perempuan haram. Ya, itu sudah melebihi dari yang diperkenankan tadi. Ya, diizinkan cuma 2, nak nambah, ya kan? Nah, itu. Baik, ada lagi? Maju. Ini dilepas nih, dilepas ini bisa. Oh, masya Allah. Suruh pegang nih, suruh pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz, aku nak bertanya, Ustadz, kan apa hukumnya perempuan sholat berjamaah di masjid? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Nah, inilah Pak contoh generasi kita. Jadi luar biasa, ini calon imam alamir masa depan, masya Allah, ya. Karena kecil-kecil sudah sanggup ikut untuk rombongan biker subuh, tentu bangunnya harus pagi juga. Dan kayak ndak kantuk-kantuknya, ya kan? Nah, maka luar biasa, ini calon pemimpin kita, kader kita ke depan untuk menjadi pewaris ulama, pewaris para nabi di Banyuasin ini. Kita butuh penerus. Kita ini latu begoyur, ya kan? Begoyur, maka kita membutuhkan kader, kita menyiapkan kader, dan inilah calon-calon ulama kita, pemimpin kita masa depan. Jadi yang ditanyakan tentang hukum perempuan sholat berjamaah di masjid, silakan buka kitab Fathul Mu'in atau syarahnya kitab I'anatul Thalibin karya Sayyid Bakr Syato. Di sana diterangkan laki perempuan sunnah hukumnya sholat berjamaah di masjid. Jadi seluruh laki perempuan, besar kecil, tua muda, sunnah sholat berjamaah di masjid. Hanya sunnah ini kan ada 2, ada muakkad, ada ghair muakkad. Ya, muakkad itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya, kalau ghair muakkad kurang ditekankan. Ya, jadi kalau ditanya sunnah, sunnah perempuan sholat di masjid. Ya, selama menjaga adab-adab di masjid, ya, menutup aurat. Ya kan, kalau luar pendek datang ke masjid, tidak diperkenankan, ya kan. Bahkan di rumah pun dilarang, ya, luar pendek ketika ada tamu yang bukan mahram, apalagi di masjid. Jadi jawabannya sunnah. Hanya bagi laki-laki sunnah muakkad, bagi perempuan sholat berjamaah di masjid sunnah yang ghair muakkad. Ya, nah itu jawabannya. Jadi tetap dianjurkan selama tetap menjaga adab-adab di masjid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, terutama Ustadz Ibnu Hajar ini. Takbir. Langsung saja Ustadz, ya terima kasih atas kesempatannya. Jadi sabar itu ada 3 yang saya tangkap itu: sabar apa pada musibah, taat, maksiat. Ini maksiat Ustadz. Jadi kita sekarang kan apalagi di zaman medsos, zaman teknologi sekarang kan, jadi maksiat itu begitu mudah kita dapatkan. Ini terutama generasi muda ini ya, anak-anak kita disuguhkan hal-hal yang membuat keimanan mereka ya semakin jauh dari Allah Subhanahu. Benar kata Ustaz tadi, bahwa kita sekarang keimanan kita itu terus digoda ya, agar kita sekarang ini jauh. Bahkan mereka menginginkan agar iman kita lepas dari kita kan. Nah, terutama generasi muda. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada kiat dari Ustadz ya, atau pernah dibaca atau bagaimana kan, mengenai bagaimana kita menghadapi kondisi ini, terutama sabar alal maksiat ini kan ya, sehingga kita bisa memanage itu menjadi suatu hal yang bisa membuat iman kita menjadi semakin meningkat gitu kan. Kita manage itu dengan adanya kondisi-kondisi yang mendekatkan menjauhkan anak-anak kita, generasi muda kita dari hal-hal yang berbau religius kata orang sekarang itu kan. Kita manage itu sehingga dengan adanya ini semakin mendekatkan diri, bukan semakin menjauhkan. Dan mungkin ada kiat Ustadz ya, sehingga kami sebagai orang tua, anak generasi muda kita ini, kata Rasulullah SAW, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Itu saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Amril Nurman. Ya, beliau ini sebenarnya senior kita ya di kampus, tapi beliau luar biasa dengan tawaduk tetap ikut di BSB. Sebenarnya beliau ini nanti diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di forum ini. Maka kita butuh orang-orang yang seperti ini ya, yang dia besar tapi tidak harus membesarkan dirinya ya, orang-orang yang tidak sombong, yang tetap tawaduk dengan segala kelebihan yang dimiliki. Sebenarnya beliau sudah tahu jawabannya, cuma sengaja biar kita semua menyadari tentang pentingnya bersabar dalam menghindarkan diri dari maksiat. Yang pertama kata Imam Syafi'i itu adalah sibukkan diri kita dengan hal yang positif, insya Allah yang negatif nyingkir dewek. Jadi perbanyak kegiatan positif, dan BSB ini adalah salah satunya ya, insya Allah ya. Dengan kita aktif di BSB, keliling setiap Ahad subuh, setiap Kamis juga malam Kamis kita di markas besar kita di rumah Bang Yudi, kita majelis taklim, ngapal doa, belajar ngaji, belajar khutbah, dan nanti juga persiapan belajar barzaji dan marhaba untuk marhaba anak Panglima Gadi kita ya kan. Semua kita pelajari. Jadi dengan bergabung di komunitas-komunitas. Jadi yang pertama tadi isi dengan kegiatan positif. Insya Allah yang negatif nyingkir dewek. Tak sempat mikir. Ya, contoh ya, saya pribadi ini ngajar di 14 majelis taklim saat ini yang saya asuh. Ngajar di 2 pondok pesantren, ngimam di Alamir, ya, standby di kantor MUI, ya, setiap hari kerja dari ba'da zuhur sampai asar. Jadi tidak sempat macam-macam, tidak sempat naik-naik, habis waktu oleh aktivitas yang positif tadi, oleh ngajar, majelis, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan agama, baik langsung ataupun kadang melalui WA, di Facebook dan sebagainya. Jadi waktu sibuk. Maka kalau saya pun pegang HP, itu bukan main game, Dek ya, mana Dek? Bukan main game, ya. Tapi sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang sedang diajukan kepada saya. Jadi sibukkan dengan hal yang positif sehingga tidak sempat. Pas balik ke rumah tuh lah capek, lah sengal.
ya, jadi tidak sempat nak neko-neko, tidak sempat nak macam-macam. Yang kedua, bergabung di komunitas-komunitas yang baik seperti ini, gabung di BSB, gabung di majelis zikir asy-syifa, ya. Jadi bukan cuma gabung saja tapi ikut zikirnya, ya. Zikir itu adalah benteng. La ilaha illallah hisni. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu kata Allah adalah hisni, bentengku. Nah, kalau nak aman masuk dalam benteng, maka sekuat apapun serangan dari luar, serangan dari setan, serangan dari dunia, serangan dari belewa tadi, ya kan? Itu tidak mempan, ya kan? Maka insya Allah dengan masuk dalam benteng Allah, dan benteng Allah itu adalah zikrullah, ya. Dan zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Insya Allah kalau kita termasuk minadz zakirin, orang-orang yang rajin berzikir, Allah jaga, ya, seluruh panca indera kita. Allah jaga dan Allah lindungi diri kita dari maksiat dan dosa. Maka malam kemarin kita bahas di majelis Mardotillah setiap malam Sabtu. Jadi silakan hadir di majelis-majelis yang kita asuh. Tidak cukup cuma di Ahad ini baik, malam Rebu, tiap malam sebenarnya. Ada sudah maghrib, ada sudah isya hadir. Ya, saya bahas di pertemuan malam Sabtu tadi dalam kitab Lubabul Hadis, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu fadilahnya adalah kalau kita baca maka Allah ampuni, ya, ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa kita yang lalu dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Banten, maksud dosa yang akan datang pun diampuni oleh Allah adalah Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari maksiat dan dosa. Itu maksud. Jadi banyak-banyak zikir. Jadi 3 tadi ya, yang minimal. Pertama, sibukkan dengan hal yang positif, ya, gawe baik. Yang kedua, bergabung di komunitas-komunitas yang saleh, komunitas yang baik, ya. Yang ketiga, banyak zikir, karena zikir itu adalah benteng Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak zikir, Allah jaga dia, Allah lindungi dia dari maksiat dan dosa. Ya, nah itu. Dan ingat besarnya pahala tadi. Yang keempat, ingat besarnya pahala sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat itu bukan ngeweknya dengan sabar, bukan, menghindarkan diri untuk tidak maksiat. Apalagi yang bujang itu kan, sabar untuk tidak pacaran itu berat, sabar untuk tidak megang, tidak ganggu anak gadis wong itu berat. Maka ketika sanggup langsung ta'aruf, ya kan, tidak pujaan, langsung lamar. Cuma ya siap dulu maharnya itu. Mandung tuh kaget dulu, ya kan, kumpul dulu, nabung dulu, ya. Tapi ada niat dulu, ya, ada niat dulu. Saya dulu ketika mau, sebenarnya waktu kuliah di Palembang belum kepikiran nikah. Ada ayu angkat di Palembang tuh nanyo, Har, jadi ada calon belum? Ternyata dia nih nak nyodogen, ya kan? Oh, nak nyodogen, ya kan? Kata aku, ada yuk, kubudi gue waktu itu. Tapi sejak beliau bertanya itu, saya baru mikir, oh iya, aku nih lupa nak nikah, tuh sibuk belajar tadi kan. Akhirnya umur 29 baru nikah. Bukan tak laku, bukan Bang Sairi, cuma saya sibuk belajar, hadir majelis, sehingga tak kepikiran nikah itu. Akhirnya sejak ditanya itu baru kepikiran. Akhirnya baru nabung. 2 tahun kemudian terkumpul, langsung lamar. Nah, bisa nikah. Jadi harus ada niat dulu dan nabung. Jangan nyebutkan wong tua. Ya, kalau wong tua bantu, alhamdulillah. Cuma kita harus punya inisiatif sendiri, nabung sendiri, kurang baru minta tabangi, ya. Kurang baru minta tambahi. Tapi jangan ngandalkan sama sekali. Nyual kebun parah, ya kan, nyual kebun, nyual sapi nak nikah, kaget dulu. Kita dulu harus berupaya. Nah, sabar menahan diri untuk tidak pacaran, untuk tidak ganggu anak gadis wong, tapi sabar sampai menunggu saatnya tiba, sembari bersabar mengumpulkan mahar, ya kan? Nah, karena mahar wanita di dunia ini mahal, ya. Ada yang berjuta-juta, ada yang bersuku-suku. Yang lebih murah itu adalah mahar bidadari. Apa? Sebutir debu yang kita buang dari masjid itulah mahar bidadari. Apalagi berbutir-butir debunya tadi. Ngepel masjid, nyapu masjid, maka pahala marbot itu luar biasa besar. Ya. Jadi paling banyak bidadari kayak marbot masjid itu. Karena dia yang paling rajin bersihkan masjid. Ya. Karena maharnya bidadari akhirat adalah membersihkan, ya, sampah, kotoran, ya, yang ada di
rumah Allah yang ada di masjid. Ya, itu beberapa di antaranya. Bergabung di komunitas yang baik, banyak zikir, sibukkan dengan hal-hal yang positif. Ingat besarnya pahala 900 kali lipat dibanding pahala sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam melaksanakan ibadah. Luar biasa. Jadi sabar tingkat tinggi itu. Ya, oke. Itu yang bisa kami jawab. Masih ada? Atau cukup? Ya, masih ada. Oh, boleh. Dari Dede Sulaiman, apa bedanya orang mukmin dengan orang Islam? Ya, ini sudah sering ditanyakan dan kenyataannya sering. Nah, dan subuh ini jawabannya. Orang Islam itu rame hari raya. Nah, kalau mukmin itu subuh buktinya. Ya. Jadi kalau sanggup bangun subuh, bahkan jauh-jauh dijenguk, nah itu mukmin. Ya, itu mukmin. Kalau muslim hanya terlihat ketika nikah di masjid, ya kan? Apalagi waktu kematian, tahlilan, nah itu Islam lah itu, ya kan? Ketika hari raya paling semangat nulu di mesan sejadah ya. Waktu ngantar ke sejadah tidak salat subuh tuh. Jadi cuma datang jam 6 misalnya pas hari raya, datang ngantar ke sejadah. Mesan tempat, ya kan? Booking tempat. Itu di Palembang. Saya dulu 13 tahun di Palembang. Nah, tidak tahu di kita di Balen Kurasoida yang itu kan. Maka kalau di Palembang itu ya sebagian tidak sholat subuh, tapi sudah kita bubar sholat subuh, kita pengurus masjid lagi beres-beres masjid, pasang kembal, dia datang. Kalau ibu-ibu seluar pendek, baju gengsi, ya mesan lapak, ya mesan masang tempat, ya mesan tempat untuk dia kaki sholat. Nah itu muslim. Tapi ya, itu juga dulur kita. Jadilah. Saya masih mikir, alhamdulillah, walaupun dia cuma sholat setahun sekali, jadilah, tidak apa-apa. Ya masih mending. Karena ada yang tidak sama sekali sholat. Ya, Lebaran pun tidak turun. Ngapa tanggung ujungnya? Ya, 5 waktu tidak, Jumat tidak, Lebaran pun tidak. Pas ditanya ngapa tanggung, Mbak katanya. Ya, kepalangan tidak turun kalau. Tapi pas meninggal, itu ada tetangga di Palembang dulu. Pas meninggal ada wasiat dengan keluarga minta sholatkan di Masjid Misbahuddin. Alhamdulillah masih ada kenangan dia berarti, walaupun lah meninggal masuk masjid. Jadilah. Ya, jadi kita positive thinking, pokoknya dulur kita walaupun tidak taat itu masih dulur. Wajib kita selamatkan. Saya sering bilang, ya, muslim yang taat doakan istiqomah. Maka kita minta doa terus nih, berdoa terus supaya istiqomah rombongan kita yang sudah rajin-rajin ke masjid. Yang belum taat, jangan musuhi. Doakan supaya taubat, supaya sadar. Ya, yang ketiga yang kafir, doakan supaya dapat hidayah, masuk Islam. Jadi dulur kita ya yang diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Oke. Jadi muslim itu pada umumnya ya hanya KTP biasanya. Tapi mukmin itu memang yang sudah betul-betul melaksanakan ajaran Islam lahir dan batin. Sudah full melaksanakannya. Oke. Allah. Baiklah. Doa. Doa. Doa Abang Abdah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشكير الحمد لله الذي يوفي عمله ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا
هذا جمعا مرحوما وتفرقانا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعاتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Semua